ternyata itu. Ternyata karakter, sikap, perkataan, pemikiran kita itulah yang akan dilihat gitu. Dengan iman, kalau kita percaya Allah dari Abraham, kita juga sudah menjadi keturunan dari Abraham. Abraham tiba di satu titik kedewasaan rohaninya. Dengan cara apa dia buktikan? Lengkaplah penurutan dia kepada Tuhan, sehingga dia mau menyerahkan anaknya tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak argumentasi. Ya kalau saya seperti Abraham, seperti pernah katakan, saya akan argumentasi. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saat ini kita sudah berada di triwulan kedua tahun 2021 dan judul besar dari pelajaran kita adalah Janji, Perjanjian Kekal Allah. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-5 dengan judul Anak-anak Perjanjian Itu. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Nanti dia akan memperkenalkan diri, serta pertanyaan hari ini adalah selain dari Tuhan dan orang tua, siapa orang yang paling kamu percaya? Silakan. Oke, terima kasih. Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Jemaat Tumoto Pondok Indah dan menjawab pertanyaan dari Kayola. Mungkin yang bisa dipercaya selain orang tua dan Tuhan itu dokter ya. Dokter. Ada satu spesifik dokter keluarga atau kalau sakit mau ke dokter itu gitu? Kebetulan Mami sakit di area jantung. Jadi melihat itu memang betul-betul ya kalau udah pergi ke dokter, terus lihat Mami check up dan segala macam, pasti kayak semuanya kita percayakan ke dokter gitu. Di lain kita berdoa juga, di lain sisi kita berdoa, tapi dengan melihat begitu rumitnya, jadi ya mempercayakan itu ke dokter. Oke, makasih Bella. Sama-sama. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Bella, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau pendeta, siapa yang paling pendeta percaya? Tukang pangkas. Sederhana ya, tapi itu menentukan. Kalau kita tidak percaya sama tukang pangkas, kita nggak akan pergi ke situ. Lalu kita nggak akan menyerahkan kepala kita kepada sembarang orang ya, selain tukang pangkas. Banyak sih, banyak ya, tapi dalam hal ini menjawab pertanyaan Yola, kali ini tukang pangkas. Sama kayak kalau naik pesawat berarti ya pendeta ya? Ya, kita percaya siapapun pilotnya itu. Tetapi itu kan tidak terlalu personal ya. Kan kita rame-rame itu. Kita tidak bisa memilih kan. Kita tidak bisa, artinya kita tidak bisa memilih siapa pilotnya. Percaya aja. Tapi kalau tukang pangkas kan kita milih yang mana ya. Ada pengalaman buruk nggak pendeta sama tukang pangkas? Oh pernah ada. Oh pernah. Ada sekitar 6-7 tahun yang lalu lah tepatnya. Waktu saya di Kupang, ada acara di sana, lalu saya pergi ke tukang pangkas. Yang pegang waktu itu ibu-ibu, dia ngomong tentang kekesalannya kepada keponakannya. Lalu saya perhatikan kok lama banget ini rambut selesai pegang yang sebelah. Lalu saya lihat rupanya kependekan. Lalu dia sadar, aduh maaf dek, maaf. Saya nggak perhatikan udah pendek begini. Ya saya pun mau marah nggak bisa juga, nggak bisa ditempel lagi kan. Akhirnya waktu acara berlangsung, saya menjadi salah satu pembicaranya. Orang-orang muda di sana seperti heran lihatnya loh, ini kok lain kemarin rambutnya lain, kok sekarang tiba-tiba lain. Itu salah satu pengalaman. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta.
Kita akan segera mulai pelajaran kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Bella. Oke, untuk ayat inti kita di pelajaran 5 terdapat dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membahas sekolah sahabat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau menuntun kami agar apapun yang kami diskusikan, semuanya itu sesuai dengan firman-Mu. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat dari surga agar dapat mengerti apa yang sedang kami bahas. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Ada satu cerita di Sahabat Petang tentang seorang ayah dan anak perempuannya yang berumur 10 tahun. Mereka sedang berenang-berenang di pantai dan ternyata semakin lama semakin jauh dan terpisah. Akhirnya ayahnya ini bilang kepada anaknya, "Nak, Papa akan kembali ke pantai cari pertolongan. Kalau kamu capek berenang, balikan saja punggungmu. Kamu bisa bertahan mengapung selama cukup lama." Dan akhirnya ketika bapaknya sampai di pantai dan mencari pertolongan, mereka berjam-jam mencari anak ini. Ketemu anak ini dengan, ya bisa dibilang lagi mengapung dengan santai. Apa yang anak ini katakan adalah, "Ayah katakan bahwa saya dapat mengapung sepanjang hari dengan punggung saya, dan ia akan datang kembali kepada saya. Jadi saya berenang dan mengapung saja, karena saya tahu dia akan datang." Sama seperti seorang ayah yang memberitahukan kepada anaknya ini yang harus kamu lakukan. Kau percaya sama ayah. Dan anaknya ini percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Begitu juga Tuhan kita. Dan sepanjang pekan ini kita akan belajar mengenai anak-anak perjanjian, mengenai Abraham yang telah Tuhan berikan janji, dan Abraham percaya kepada janji Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, silakan Bella. Baik, terima kasih Kak Yola. Di hari Minggu judulnya adalah perisaimu. Kalau kita dengar tadi ilustrasi yang sudah diawali di Sahabat Petang, bagaimana seorang anak tidak takut ya Kak Yola dengan apapun yang ayahnya katakan, dia tetap percaya. Dia melakukan itu walaupun sebenarnya bisa saja ada pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran yang bikin dia tidak bisa terapung selama itu di laut. Tapi karena ada janji, karena ada suatu kata-kata atau suatu kalimat yang ayahnya keluarkan, sampai akhirnya dia percaya dan dia akhirnya selamat. Sama halnya dengan yang terjadi di hari Minggu ini kepada Abram. Pada saat itu namanya masih Abram, di mana waktu itu Allah mau membuat suatu perjanjian dengan Abram, dan perjanjian ini adalah personal antara Abram dan Allah pada saat itu. Dan Allah mengetahui bahwa saat itu Abram sedang merasa ketakutan, merasa ada apa ini. Mungkin kalau kita membayangkan kalau seandainya kita bertemu dengan Allah pada saat itu, di saat kita seperti Abram pada saat itu, pasti ada perasaan campur aduk yang membuat dia merasa ada ketakutan dan segala macam ya, dan lain-lain. Dan di Kejadian 15 ayat 1 kalau kita lihat, Tuhan bilang sama Abram, "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Sama halnya dengan anak yang sebelumnya itu terapung-apung. Dengan kalimat-kalimat itu membuat tenang. Pasti ketenangan, pasti ketakutan yang Abram rasakan pada saat itu juga akhirnya dia menjadi tenang karena dia mendapatkan atau mendengarkan kalimat seperti itu dari Tuhan. Kenapa Tuhan bilang perisai? Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena di sini Tuhan mau membuat Abram secara pribadi tidak takut kepada Tuhan. Tuhan mau menunjukkan juga kembali kepada kita bahwa apapun yang Tuhan janjikan kepada kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu jangan ada perasaan takut. Karena dengan Tuhan mengatakan bahwa Dia itu adalah perisai,
berarti semua ketakutan kita itu akan dihalang oleh Tuhan, akan hilang karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu di saat Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham, perjanjian yang tentu saja itu bukan suatu perjanjian yang mudah, dan untuk seorang manusia perjanjian itu pasti suatu perjanjian yang tidak masuk akal. Makanya kenapa Tuhan mengawali itu dengan jangan takut. Dan di sini sebenarnya ini sangat dalam untuk kita juga dalam kehidupan kita. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Abraham saja pada saat itu dia mendapatkan suatu perjanjian dengan Tuhan secara tidak mungkin, tapi Tuhan tetap bilang jangan takut. Dan itu juga harus kita imani dalam iman kita, bahwa apapun janji yang Tuhan sebutkan di dalam firman-Nya, kita jangan takut karena Tuhan bilang bahwa Dia adalah perisainya. Dan di sini ada satu tulisan ya, Bella bacakan. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja pada kita, melainkan minat yang lebih kuat daripada seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita melalui penderitaan dan duka cita manusia, dicela, dihina, dilecehkan, diejek, ditolak, dan mati. Dia sementara memperhatikan Anda, anak Tuhan yang gemetar. Nah, di sini Bella tertarik dengan kalimat yang dituliskan bahwa dia sementara memperhatikan Anda, anak Tuhan yang gemetar. Jadi, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu memperhatikan. Dan di saat kita menemui masalah atau suatu ujian, anak Tuhan yang gemetar itu akan ada perisainya, yaitu Tuhan. Dan dikatakan di sini, Dia akan membuat Anda merasa aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat alami manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa di surga, karena Dia mati untuk menjadi pengantara bagi kita. Jadi perisai yang Allah sebutkan kepada Abraham itu juga menjadi suatu janji untuk kita di kehidupan sekarang. Oke, terima kasih Bella. Saya kalau ngebayangin perisai gitu, kalau zaman sekarang di film-film gitu kan ada superhero, terus ada tiba-tiba ada keluar gitu perisai yang nutupin badannya gitu, mau diserang dari segala arah nggak bisa, mental. Nah mungkin bayangan seperti itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kalau Tuhan tidak memperisai kita, tidak melindungi kita, kita bisa kenapa-napa sebenarnya di jalan, atau tiba-tiba kita sakit gitu, kena virus langsung terserang, misalnya COVID. Nah, jadi sebenarnya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa besarnya, tapi kadang manusia itu kurang bersyukur, kurang ngelis gitu. Oh, tadi pagi saya masih bisa bangun, punya nafas hidup, itu ada satu berkat Tuhan. Kalau nggak Tuhan lindungi, perisain saya gitu. Nah, tapi ada pertanyaan di bawah pendeta. Dan di situ mencontohkan kalau misalnya ada anak Tuhan yang dari penampilan luarnya seorang pengikut Tuhan yang setia, dan saya mungkin mengenal beberapa orang yang mengalami hal ini. Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi mereka tetap mendapatkan istilahnya diizinkan Tuhan untuk dicobai. Entah mereka sakit kah, atau sampai meninggal, atau bahkan keluarga mereka yang kenapa-napa, kecelakaan atau apa. Nah, apa yang terjadi dengan Allah sebagai perisainya? Dari hal apakah Allah selalu berjanji melindungi kita? Baik, Yola dan pemirsa, nanti kalau lewat waktu kita loncat ke berikutnya. Perisai bukan seperti mantra ya. Perisai bukan seperti opo-opo ya. Ya, perisai bukan seperti jimat. Jangan berpikir bahwa janji Tuhan, aku akan menjadi perisaimu, kita jadi tahan tikam. Atau kita tahan terhadap serangan COVID. Nanti kita lanjutkan. Oke, baik Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Boleh silakan dilanjutkan dulu Pendeta. Ya, maksud perisai yang Allah katakan bukan seperti yang saya terangkan tadi. Oh, udah
Tuhan katakan akan menjadi perisai, lalu kemana-mana kita tidak mengikuti prokes, itu bentuknya arogansi keyakinan ya. Itu dalam bahasa kasarnya bodoh lah orang seperti itu. Ingat Rasul Paulus pernah katakan bahwa kita melawan penguasa, bukan penguasa-penguasa dunia, tapi penguasa-penguasa yang ada di langit sana. Arti maksud Paulus adalah kita membicarakan hal-hal rohani utamanya. Setelah hal-hal rohani kita turuti dengan baik, maka salah satu keuntungan yang kita dapatkan adalah kesehatan ya, salah satu keuntungan. Jadi kenapa dibilang perisai? Perisai itu kan punya pribadi-pribadi ya. Perisai kan nggak dipakai rame-rame. Tadi Yola sudah singgung kan. Jadi Allah ingin menyatakan dirinya bahwa kita berhubungan itu personal gitu. Seperti yang pernah saya katakan, Allah mengharapkan hubungan itu bukan hanya sekedar legalitas, tapi ikatan emosional. Seperti orang yang menikah, dua hal orang menikah. Pertama ikatan emosional, lalu yang kedua adalah ikatan legal. Baik itu di gereja atau di pemerintah. Tapi dengan berjalannya waktu, bangsa Israel dengan Allah, ikatan emosionalnya hilang, tapi tetap ikatan legalnya tetap ada. Makanya di buku Yeremia katakan perjanjian baru. Itu mengarah kepada Israel rohani. Jadi setelah hubungan itu sangat spesial dan personal, kalaupun sekali waktu orang itu mengalami kematian akibat daripada dosa, bukan upah dosa, janji Tuhan, aku akan melindungi kamu dari tuntutan setan. Bukan utamanya adalah secara rohani. Jadi pada waktu nanti si A dihakimi, kan sekarang sudah mulai ini proses penghakiman nih. Mulai zaman Adam sampai nanti yang terakhir, setan kan tuntut tuh. Itu kan punyaku. Tuhan akan lindungi di situ, dalam bahasa hukumnya, dalam pengadilan dia sebagai lawyer kita. Kira-kira itu Bella. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Janji Mesias, bagian yang pertama. Nah, kita bisa melihat di dalam Kejadian 28 ayat 14, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini adalah janji Tuhan kepada Abraham yang bukan cuma satu kali doang dikatakan, tapi berulang kali diberikan kepada Abraham. Kalau kita secara orang Indonesia ya, baca janji ini, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita belum bisa menangkap gitu, oh ini berkat apa, maksudnya apa semua kaum di bumi. Tapi ternyata pada zaman Abraham ketika dikatakan semua kaum di bumi akan mendapat berkat, mereka udah langsung ngeh gitu. Oh ini adalah janji tentang Mesias, tentang penebus yang dari nenek moyang mereka, dari Adam dan Hawa, ketika mereka melahirkan anak pertama mereka udah ya istilahnya kayak berharap inilah Mesias itu, inilah yang akan menebus kami gitu. Tapi berlanjut dan janji ini diberikan kepada Abraham. Ini satu hal yang menurut saya luar biasa gitu. Diberikan kepada ya Abraham bukannya harus melakukan sesuatu hal yang besar dulu gitu kan untuk Tuhan. Oke, karena kamu telah bikin ini, karena kamu sudah menurut ini, aku berikan janji. Enggak seperti itu. Tapi mungkin seperti ilustrasi pendeta tadi gitu, tukang pangkas gitu ya. Ya biasanya kan kita kalau mau percaya sama orang, kita harus punya hubungan dulu gitu kan. Kita percaya sama orang tua kita pasti, karena kita dari kecil dirawat, dibesarkan sama mereka. Kita percaya sama teman kita kalau kita sudah punya hubungan dengan mereka. Tapi ketika kita datang ke tukang pangkas, mungkin yang baru pertama kali gitu, yang bukan yang memang sering gitu, baru pertama kali, kita harus memiliki iman gitu. Oke, iman ini dibutuhkan supaya dia motong rambut saya benar apa enggak gitu. Nah itu juga yang Abraham miliki gitu. Dia memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan yang menyuruh dia keluar.
Suruh keluarnya aja nggak tahu kemana. Pokoknya keluar aja dulu gitu. Nanti aku yang akan menunjukkan kamu kemana kamu harus pergi. Di pelajaran hari Senin juga dikatakan, janji perjanjian yang ajaib ini diulangi oleh karena semua janji-janji inilah yang paling penting, yang paling kekal, satu-satunya yang membuat semua yang lain berguna. Janji itu mencapai kegenapannya hanya di dalam Yesus Kristus yang datang dari benih Abraham, seorang yang akan berada di salib membayar dosa-dosa seluruh bangsa di bumi. Dan kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini yang pendeta katakan tadi, bukan hanya keturunan secara darah ya dari Abraham gitu, keturunan-keturunannya, tetapi bangsa Israel secara rohani. Artinya ketika kita adalah milik Kristus, kita juga berhak menerima janji itu. Janji perjanjian dari penebus dunia adalah janji Allah yang terbesar dari semua. Penebus itu sendiri menjadi sarana di mana kewajiban-kewajiban persetujuan perjanjian itu dipenuhi dan semua janjinya yang lain diwujudkan. Itu adalah janji kehidupan kekal dalam lingkungan tanpa dosa di mana kejahatan, rasa sakit, dan penderitaan tidak akan pernah bangkit lagi. Dapatkah engkau berpikir satu janji yang lebih baik daripada janji itu? Jadi ketika kita melihat janji yang diberikan kepada Abraham, walaupun Abraham tidak melihat kegenapannya, ya, diberikan kepada Abraham, dibilang keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi dia hanya melihat, oh anaknya cuma satu gitu. Anaknya lagi mungkin cucunya 2. Setelah itu baru kan banyak dan tersebar di mana-mana. Walaupun Abraham tidak melihat kegenapan janji Tuhan, baik keturunannya maupun janji tentang Mesias, tapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran selanjutnya hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Yola dan pemirsa. Saya mengawali lagi dari apa yang disampaikan Yola tadi, bahwa Allah menjanjikan kepada Adam, kepada Abraham, bahwa akan datang seorang juru selamat. Lalu dikatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Ini selalu saya ulang-ulangi kalau Yola dan Bella ingat. Berkat adalah Ulangan 11 ayat 27 dan 28 itu ya. Lalu nanti di sini juga diulangi di buku Ulangan pasal 28 kalau saya tidak salah ingat. Berkat itu adalah hubungan. Kutuk itu adalah terputusnya hubungan. Lalu berkat itu artinya adalah terhubung kembali. Terberkati berarti terhubung kembali. Diberkati berarti dihubungkan kembali. Orang-orang yang diberkati berarti orang-orang yang dihubungkan kembali. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, siapakah yang akan menghubungkan kita kembali dengan Allah kita? Buku Roma katakan Kristus itu adalah juru selamat kita. Itulah yang dijanjikan Allah kepada Adam dulu, tadi Yola sudah katakan, Adam berharap anak pertamanya itulah penggenapan janji, itu ternyata tidak. Demikian juga dengan Abraham, dia berharap bahwa ya ini anaknya inilah yang akan menjadi, cuman janjinya agak sedikit ditambahkan sedikit kan. Pelajaran sahabat kita katakan, sebelum Abraham punya anak, Tuhan sudah katakan bahwa engkau akan punya anak dan keturunanmu banyak. Makin bingung Abraham kan. Tapi kenyataannya ada. Jadi pelajaran hari Senin itu, saya punya kesimpulan adalah Allah menjanjikan akan datangnya seorang juru selamat, penghubung, dengan istilah Abraham menjadi berkat. Karena apa? Karena dari keturunan Abraham lah Yesus itu lahir. Kan itu Abraham, Ishak, Yakub, Esau, Yakub. Lalu Yakub punya 12. Lalu salah satu anaknya adalah Yehuda. Lalu salah satu keturunan Yehuda itu adalah Daud. Lalu Daud itu adalah kepada siapa? Kepada Yesus. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 1. Nah sekarang masuk kepada pelajaran hari Selasa.
sekarang apa manfaatnya pada saat kita menerima hubungan itu? Lalu kenyataannya di dunia kita ini sekarang yang terjadi kan semua yang tidak enak. Lalu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang tidak enak di dunia ini seperti anak gadis yang ada di pantai tadi, apa di lepas pantai itu. Karena janji Tuhan, karena janji orang tuanya, makanya anak perempuan, anak gadis itu tenang-tenang saja. Bayangkan di sekitar itu kan banyak binatang laut yang pasti Buas. pemangsa ya, ya kita bilanglah hiu dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat situasinya yang terjadi di pelajaran Selasa. Thomas katakan, untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya kita harus berjalan ke satu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar dari diri kita. Kita ada sebutan kan, thanks God is Friday. Ingin melepaskan kesibukan, kepenatan selama hari-hari bekerja kita. Lalu di sini dikatakan, ditulis di Augustine of Hippo, City of God itu kan. Itu ditulis 1500 tahun sebelum peristiwa 1500 sebelum peristiwa terjadi. Kesusahan-kesusahan yang terjadi di mana? Di dunia ini. Pada saat orang-orang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, kalau pemirsa Yola dan Bella baca Alkitab kita Follow the Bible, sejak Salomo, kalau saya tidak salah ingat, sampai Raja Josia, bangsa Israel itu kan tidak ada panduannya, hilang Taurat itu kan. Setelah Josia menemukan bukan Josia, di zaman Josia imam itu menemukan panitera itu, baru kembali lagi. Artinya apa? Selama tidak ada panduan, tidak penurunan itu kan porak-poranda kehidupan mereka. Serang sana sini semua yang jahat, kira-kira seperti itu. Nah, lalu di bagian bawah dikatakan, pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kebaikan-kebaikanlah akan menjadi bagian apa? Menjadi bagian kita. Nah, saya senang dengan bagian yang akhir ini. Kutipan dari Agustin ini dapat diterapkan terhadap kota-kota modern sekarang ini, tetapi dia memulainya lebih dari 1500 tahun. Banyak 1500 tahun yang lalu dia sudah amarkan itu. Hanya sedikit yang berubah tentang manusia, yaitu mengapa mereka inginkan satu kelepasan. Beruntung, betapapun kerasnya situasi kita sekarang, masa depan itu cerah. Tapi hanya oleh karena apa yang Allah lakukan bagi kita melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pelayanan imam besar Yesus Kristus. Kegenapan utama dari janji perjanjian yang dibuat kepada Abraham bahwa melalui benihnya semua bangsa di bumi akan apa? Diberkati. Jadi poinnya adalah situasi apapun yang kita alami sekarang, tidak usah takut, karena apa yang dikatakan oleh Allah kita itu akan digenapi. Sama seperti ilustrasi sahabat petang itu kan, nah jangan takut, Bapak akan kembali. Lalu kita sikap apa dari pihak kita? Kenapa kau harus takut? Kan orang tuaku selalu menggenapi janjinya. Nah, kita pun begitu. Ngapain kita takut? Ngapain kita susah? Toh Allah kita sudah menggenapi janjinya, dan tentunya akan tetap menggenapi apa? Janjinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di bagian akhir ada dibilang carilah ayat-ayat kitab suci apa saja yang Anda boleh dapatkan yang berbicara tentang apa yang telah Allah janjikan bagi kita melalui Kristus Yesus. Dan ini merupakan hal yang baik sekali untuk dilakukan ketika kita melihat janji-janji di dalam Alkitab yang begitu banyak. Dan kita berpegang kepada janji Tuhan itu. Jadi kita merasakan seperti sang anak yang menunggu orang tuanya datang tanpa khawatir. Karena apa? Karena kita sudah berpegang kepada janji-janji Tuhan. Mungkin saya tambahkan, Yola, bukan hanya berpegang kepada janjinya, berpegang kepada Tuhan yang selalu menepati janjinya. Jadi jangan sampai, maksudnya gini,
jangan sampai kita bergeser lebih mempercayai janjinya daripada yang memberi Tuhan ya. janji, itu maksud saya. Oke, oke. Menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ya. Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan Bella. Ya, makasih Kak Yola. Hari Rabu, satu bangsa yang besar. Tadi sudah kita bahas mengenai Tuhan menjadi perisai, janji Allah, yaitu janji Mesias. Dan di sini kalau kita melihat judul di hari Rabu, satu bangsa yang besar. Apa yang dimaksud dengan satu bangsa yang besar? Ternyata ini juga menjadi suatu janji yang diawali dengan pertemuan Allah dengan Abraham, bagaimana Allah memberikan suatu janji yang tidak, istilahnya kalau mau dibilang tidak mungkin untuk seorang manusia mempercayai janji yang besar ini. Karena melalui Abraham akhirnya Tuhan memberikan suatu janji yang dari keturunannya akan ada satu bangsa yang besar. Dan di sini bukan saja Allah berjanji untuk memberkati bumi atau memberkati suatu bangsa itu, tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadikannya bangsa yang besar. Jadi bukan memberkati saja, tapi membuat atau menjadikan itu menjadi sangat besar. Dan ini merupakan satu janji yang luar biasa karena kita mengingat bahwa Abraham saja tidak mendapatkan keturunan sampai dia sudah lanjut usia. Dan bahkan bukan saja belum mendapatkan keturunan, tetapi juga belum mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi belum ada keturunan, apalagi seorang anak laki-laki, bagaimana dia bisa dari keturunannya itu mempunyai suatu bangsa yang besar. Dan di sini Allah menjanjikan keduanya itu. Buat seorang manusia, ya nggak mungkin itu terjadi. Tapi disinilah iman Abraham diuji. Bagaimana dia benar-benar mempercayai akan janji yang Tuhan berikan. Dan memang seperti tadi Kak Yola dan Pendeta sudah bahas bahwa janji itu memang tidak terlihat secara langsung oleh Abraham. Bahkan dari keturunan-keturunan setelah Abraham. Dari anak-anaknya. Yakub sendiri pun bahkan tidak melihat itu. Tapi ternyata sekarang kita melihat kegenapan dari janji Tuhan. Dan di sini ada pertanyaan, mengapa Tuhan mau membuat satu bangsa istimewa dari keturunan Abraham? Orang selalu berpikir bahwa bangsa Israel itu adalah suatu bangsa yang eksklusif. Karena mereka menjadi suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Bukan karena Tuhan hanya memilih pilih kasih, bangsa Israel saja. Tapi bukan, Tuhan mau bahwa Tuhan mau menarik perhatian dari orang-orang lain yang bukan dari bangsa-bangsa Israel. Tuhan mau menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia kepada Tuhan melalui kesaksian bangsa Israel. Jadi jangan kita berpikir hanya bangsa Israel yang waktu itu Tuhan pilih karena Tuhan pilih kasih. Tapi justru karena bangsa Israel Tuhan pakai untuk menarik perhatian bangsa-bangsa yang lain. Dan akhirnya kalau kita lihat bagaimana berkat Tuhan, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan yang saat itu bangsa Israel terima, umat yang kudus, akhirnya kita bisa melihat itu bagaimana Tuhan bekerja pada bangsa itu saat itu, pada bangsa Israel. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan mau untuk bangsa Israel tunjukkan kepada bangsa yang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, bagaimana menyembah Allah yang benar. Tapi memang kita tahu kalau bangsa Israel itu adalah orang-orang yang membangkang dengan firman Tuhan, membangkang dengan perintah-perintah Tuhan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan karena Tuhan mau membuat mereka eksklusif, tapi justru sebenarnya mereka menjadi contoh untuk bangsa-bangsa dan juga untuk kita sekarang ini. Dan dikatakan bahwa di sini jadi perhatian semua manusia akan tertuju kepada Israel, Allah mereka, dan Mesias juru selamat dunia yang nyata di tengah-tengah mereka. Jadi dengan kehidupan dari bangsa Israel, satu bangsa yang besar ini dari Abraham, kita harus melihat bahwa di situ ada Mesias, janji Mesias itu. Jadi berkat-berkat semua yang mereka terima itu merupakan janji buat kita. Dan tadi Kak Yola juga sempat singgung, bukan bangsa Israel keturunan secara genetik aja ya, atau keturunan dari Abraham, tapi bagaimana dengan iman, kalau kita percaya Allah dari Abraham, kita juga sudah menjadi keturunan dari Abraham. Dan di sini kita juga jangan lupa bahwa di salah satu ayat Alkitab,
Tuhan bilang bahwa kita adalah bangsa yang rajani, imamat yang rajani, umat yang terpilih. Dan di sini ada tulisan yang paling bawah ya, Bella ambil. Anak-anak Israel harus menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menolak berbakti dan melayani Allah yang benar harus diusir. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya, melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi jangan ada pikiran bahwa eksklusif. Justru Tuhan memberikan undangan kepada semua orang untuk bisa mengenal Injil itu dan ditarik kepada Tuhan. Melalui pengajaran dari hal upacara persembahan korban, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang yang akan memandang kepadanya akan hidup. Jadi satu bangsa yang besar melalui janji Tuhan kepada Abraham itu adalah suatu contoh bagaimana Tuhan memelihara satu bangsa, dan itu akan jadi contoh dalam kehidupan kita juga bahwa keselamatan itu tidak eksklusif, janji Mesias itu tidak eksklusif, dan berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan juga tidak eksklusif. Justru kita harus melihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dan bagaimana Tuhan berikan hukum-hukumnya itu, itulah yang harusnya menarik kita kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih Bella. Nanti pendeta akan tambahkan di next session ya pendeta. Jadi satu hal yang saya tangkap, bangsa Yahudi Yahudi pada waktu itu terlalu menutup dirinya, menjadikan mereka eksklusif. Nggak ada yang seperti kami, hanya kami yang mendapat berkat ini. Padahal Allah ingin menjadikan bangsa yang besar itu sebagai magnet penarik orang-orang lain, bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah membuat namamu masyhur. Di zaman medsos seperti sekarang ini ada berbagai hal yang membuat bisa orang itu viral gitu. Entah dia memang membuat sesuatu yang keren, yang misalnya dia bikin sesuatu lah, bikin konten apa yang keren, yang memang wah keren nih gitu, share. Tapi ada satu sisi juga ada orang yang kayak pansos gitu, dia membuat satu yang buruk, memberikan komentar-komentar yang nggak bagus gitu, hanya untuk mendapatkan ketenaran, viral gitu, namanya bisa naik. Dan kalau kita mempelajari pelajaran hari Kamis membuat namamu masyhur, kita melihat ada satu perbandingan yang jelas. Kalau kita baca di Kejadian 11 ayat 4, ketika Nimrod dan orang-orangnya berusaha untuk membuat menara Babel yang tingginya, di situ dikatakan juga, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dibandingkan dengan pasal setelahnya, yaitu Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi di satu sisi ada perbandingan kontras sekali gitu. Yang satu, kita nih bisa nih, kita akan lakukan buat menara yang tingginya sampai ke langit. Kalau Tuhan akan bikin air bah lagi, kita pasti akan selamat. Yang satu sisi, dia menerima janji. Tuhan yang akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Tuhan yang akan menjadi perisaimu. Tuhan yang akan membuat namamu masyhur. Nah, kalau kita lihat di pelajaran kita juga, bagaimana sih membuat nama Tuhan masyhur, nama Abraham ini masyhur? Emang Abraham ini siapa? Dia orang berdosa juga. Bahkan kalau kita melihat cerita-ceritanya, beberapa kali Alkitab menceritakan mengenai kegagalan Abraham. Tapi kenapa Tuhan memberikan janji bahwa namanya akan masyhur? Nah, di bagian yang kedua, paragraf kedua dari pelajaran kita hari Kamis, saya akan bacakan. Meskipun rencana keselamatan bergantung pada pekerjaan Kristus untuk kita sebagai penerima kasih karunia Allah tetap terlibat. Jadi ada part dari kita yang harus kita lakukan juga.
Kita memiliki peran untuk dilakukan. Pilihan bebas kita penting. Peristiwa segala zaman, peperangan antara Kristus dan setan masih tetap berlangsung di dalam dan melalui kita. Baik manusia maupun malaikat sementara menyaksikan apa yang sedang terjadi dengan kita dalam pertentangan itu. Ini saya ngebayanginnya kayak satu layar yang besar sekali gitu ya. Tinggal klik, saya mau lihat ini. Klik, saya mau lihat ini. Apa yang dia lakukan? Apa yang sedang terjadi pertentangan ini gitu. Jadi siapa kita dan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, jauh dari pemikiran tidak penting di luar lingkungan terdekat kita, dalam satu pengertian memiliki implikasi bahwa itu bergema ke seluruh alam semesta. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, pertarungan pemikiran yang sedang terjadi di otak kita. Melalui kata-kata, tindakan, bahkan sikap kita dapat membawa kemuliaan kepada Tuhan yang telah mengerjakan begitu banyak untuk kita, atau kita mempermalukan Dia dan namanya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Dia akan membuat namanya masyhur, Tuhan tidak mengatakannya dengan cara yang seperti dunia bicarakan untuk seorang yang terkenal. Apa yang membuat nama seorang masyhur di mata Allah adalah karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih seorang kepada yang lain. Sifat-sifat yang mungkin dihargai di dunia tidaklah selalu merupakan faktor-faktor yang dunia akan anggap dapat menjadikan nama seseorang besar. Jadi melalui penjelasan ini kita lebih terbuka lagi. Oh, ternyata itu. Ternyata karakter, sikap, perkataan, pemikiran kita itulah yang akan dilihat gitu. Dilihat seluruh alam semesta dan bahkan pilihan kita itu akan membawa ini kemuliaan bagi Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Pendeta boleh kasih tambahan? Mengingat apa yang disampaikan oleh Bella di hari Rabu, Ya. Allah yang memilih bangsa itu. Kenapa? Supaya jangan sombong bangsa itu. Jangan sampai ada istilah bahwa saya dipilih oleh Allah karena saya sudah. Itu kan sama saja dengan pengertiannya kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Makanya nanti pelajaran yang ke-6 itu akan dibahas lebih jauh lagi. Allah memilih bangsa itu ya karena memang Dia mau. Dia mau memilih bangsa itu. Itu. Lalu itu yang kedua, Allah mau mendemonstrasikan kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa lain maksudnya, kalau kamu beriman dan kamu buktikan imanmu melalui penurutan, hidupmu tuh akan bahagia. Akan enak lah. Enak tidak identik dengan ya. Kadang ya, kadang tidak, itu saya punya istilah saja. Lihat Salomo, pada waktu hubungannya baik dengan Allah, kan kerajaan itu makmur, aman, tentram. Tapi begitu dia menikahi wanita-wanita yang tidak dianjurkan oleh Allah, Alkitab mencatat di masa tuanya Salomo menyimpang oleh karena istri-istrinya itu. Jadi Allah ingin melihat atau mendemonstrasikan kepada orang lain dari secara bangsa. Nah, secara Abrahamnya adalah ya seperti yang Yola katakan tadi, gampang untuk jadi terkenal ya. Lakukan yang tidak baik atau lakukan yang baik. Tetapi yang menariknya adalah satu yang tidak baik dilakukan orang lebih mudah membuat orang itu terkenal dibandingkan satu orang melakukan 10 kebaikan. Nanti kita lanjutkan Yola. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan lanjutkan, silakan Pak Pendeta, silakan juga nanti sekalian sama pendalaman hari Jumat dan kesimpulan. Oke. Baik, terima kasih Yola. Jadi untuk viral itu gampang ya. Ya bikin aja yang tidak baik, orang pasti lebih mudah untuk memperhatikan. Itu mengindikasikan bahwa antena manusia itu lebih senang melihat yang jelek daripada yang baik kan. Tapi di pelajaran Kamis ini mengingatkan kita bahwa Abraham terkenal, termasyur namanya ya, namanya masyur, dikenal oleh siapa saja yang tidak kenal nama Abraham ini ya. Oleh karena imannya.
imannya. Dan ya saya ulangi saja ini, kita sama-sama tahu puncak karakter Abraham itu pada waktu dia disuruh oleh Allah untuk mempersembahkan anak. Itulah puncaknya, nggak ada yang lain, itu tidak ada lagi. Karena anak itu kan kita sebetulnya kan, ya kita, anak kita itu ya sebenarnya kita gitu. Dia mau menyerahkan anaknya sehingga Abraham terkenal oleh karena apa? Oleh karena karakternya itu. Itulah yang harus kita lakukan. Secara pribadi kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang beriman. Ya. Lalu kita orang yang penurut, kita orang rendah hati dan menolong orang lain. Ya contohnya pada waktu ada musibah di NTT ya, di Nusa Tenggara Timur sana. Bagaimana dengan sikap kita orang Kristen untuk menolong? Apakah harus dihimbau-himbau atau memang sudah dengan sendirinya mengalir gitu kan? Kalau Yola ingat dulu pelajaran tentang penginjilan itu kan saya pernah katakan penginjilan itu identik dengan kedewasaan iman. Orang dewasa kan tidak disuruh-suruh. Yang disuruh-suruh itu kan anak-anak. Ayo makan kan gitu. Ayo mandi. Kalau ada orang dewasa di atas umur 20 tahun masih disuruh makan, masih disuruh mandi, apa gitu bilang? Kayak anak nih masih disuruh-suruh, kira-kira begitu. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah Abraham tiba di satu titik kedewasaan rohaninya. Dengan cara apa dia buktikan? Lengkaplah penurutan dia kepada Tuhan sehingga dia mau menyerahkan anaknya tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak argumentasi. Ya kalau saya seperti Abraham, seperti pernah katakan, saya akan argumentasi. Lu bukannya Alkitab katakan, seperti yang katakan tadi, bukankah janjimu seperti ini? Kan gitu. Jadi kita jangan, perlu kita berfokus kepada janji, tapi bukan itu pegangan kita. Pegangan kita adalah yang memberi apa? Janjinya. Janji itu. Kenapa saya katakan demikian? Nanti pelajaran yang ke-6 kan dikatakan penggenapan janji itu ada syaratnya, bersyarat gitu. Kan Tuhan katakan kalau kamu mendengar kamu akan baik, kan syaratnya mendengar. Nah kembali kalau mundur ke pelajaran beberapa sahabat yang lalu kan perjanjian itu dua belah pihak dan dua-duanya sanggup untuk melaksanakan, menggenapi apa yang sudah disepakati. Itulah perjanjian itu kan, kalau boleh buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan Abraham lakukan itu, dia sanggupi perjanjian. Nah, yang diharapkan oleh Allah terhadap bangsa Israel seperti yang Abraham lakukan, tetapi kenyataannya kan tidak. Seperti saya katakan tadi, Allah menginginkan ikatan emosional, bukan ikatan secara legalitas. Sering saya katakan, enak membicarakan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti cewek cowok yang sedang pacaran. Segala sesuatu itu dilandasi dengan rasa Emosional. cinta kan gitu. Dicubit pun sampai berbekas. Kok gitu sih? Ya namanya cinta lah, namanya sayang. Tapi kalau itu sudah bergeser menjadi hanya legalitas, jangankan dicubit, nyenggolan saja, sanalah panas. Kalau sudah hilang ikatan emosionalnya ya. Hanya kepada legalitas. Itu saya punya ilustrasi untuk melengkapi pengertian kita di pelajaran Sabat petang sabar. Kita masuk ke hari Jumat ya Yola ya. Ya. Saya akan bacakan saja kutipannya di sini dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 138. Apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah satu ujian yang enteng, berat sebetulnya. Tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaatinya. Baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah temukan bagi dirinya. Saya sering katakan, Abraham itu tidak sampai tanah kan, sering saya katakan seperti, walaupun di kutipan ini mengatakan Abraham sampai di tanah Kanan, akhirnya bangsa itu keluar lagi. Jadi
Ada sebutan berkata demikian, pemirsa dan Bella dan Yola. Perjalanan itu nikmat atau tidak ditentukan siapa teman di samping kita. Ya, kan ada orang pacaran lah ya Bella ya, kira-kira begitu kan. Ya kemana aja nggak apa-apa, yang penting sama lu lah kan gitu. Tapi ada juga di sisi yang lain, aduh kalau sama dia mah jalan ke depan aja males lah. Jadi kan bukan masalah jarak, bukan masalah kemana, tapi siapa ada di samping kita. Sama seperti makan juga. Yang paling enak itu adalah teman makan, bukan apa yang kita makan. Nah, kira-kira itu Yola dan Bella, juga pemirsa, ilustrasi yang boleh saya sampaikan untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bella sudah berdiskusi bersama. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, janji yang sama Tuhan berikan kepada kita, bangsa Israel rohani. Betapa berharganya janji-janji itu kepada orang-orang percaya. Apakah pasti akan digenapi? Dengan iman, mari kita katakan, ya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.